Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang sangat-sangat spesial. Yaps, karena mungkin kali pertamanya kalian lihat di Indonesia real unboxing sebuah HP yang menggunakan MediaTek Dimensity 800U. Dan di tangan saya ini ada Realme Q2. HP ini hanya rilis di Cina aja, tapi dijual secara global yang kalian bisa beli di AliExpress dengan harga 2,8 jutaan untuk yang versi 4/128. Sedangkan versi yang saya punya ini adalah versi 6/128 dengan harga 3,1 jutaan. Penasaran ini HP-nya seperti apa? Makanya tonton video ini sampai habis dan kita pindah ke meja unboxing. Dan oke, untuk penampakan boxnya seperti ini, khas Realme banget, berwarna kuning. Di sini ada tulisan gede Q2, terus ini ada tulisan Realme. Di bagian sisinya ini ada tulisan Cina, yang pada intinya Q2, terus ini sudah mendukung jaringan 5G. Di sini sama aja. Oke, dan bagian belakang ada seri IMEI, ini dia versi 128 GB dengan RAM 6 GB. Untuk warna yang saya punya ini adalah warna surfing blue. Oke, langsung kita buka aja. Nah, di dalamnya ini pasti ada silikon case ya, yang berwarna hitam transparan. Oke, terus ada buku panduan, kartu garansi yang bahasanya bahasa Cina. Lanjut, di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian ada kepala charger yang punya output maksimal di 5 volt 6 ampere atau 30 watt. Dan kabel USB, tipenya ini jelas Type C, dan ini ada SIM tray injector. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Wow, di bagian back covernya ini ada tulisan Realme yang gede banget ya. Ini pasti ada yang bilang norak, ada juga yang bilang bagus, tapi kalau saya pribadi sih ini bagus-bagus aja. Untuk back covernya ini bahannya dari plastik, finishingnya itu agak ngedoff matte, tapi diberi sentuhan kilauan seperti ini. Di bagian bawah ini biru, kalau di atasnya agak ke silver ya. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada sensor media isi di jari yang menjadi satu dengan tombol power. Terus di sisi atas ada secondary microphone. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat. Nah, untuk tipenya ini hybrid ya, SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Ini langsung kita pasangkan SIM. Terus di bawahnya ada tombol volume rocker. Di sisi ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada triple kamera yang terdiri dari 48 megapiksel lensa utama, terus lensa ultrawide-nya itu 8 megapiksel dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Terus di sini ada LED flash, dan di bagian depan ada layar 6, berapa ya? Lupa saya. 6,5 inch kalau nggak salah. Terus untuk kamera depan ditaruh di sini, model tompel atau punch hole, ada lubang untuk earpiece. Oke, langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Langsung kita tes aja untuk performa sensor media isi di jarinya. Oke, di sini performanya gesit ya, cepet banget. Oke. Untuk layarnya 6,5 inch, resolusinya Full HD Plus, dan sudah punya refresh rate 120 Hz. So pasti kalau kita geser-geser itu jadi smooth banget ya. Dan ruang hitam di sekeliling layarnya ini ya nggak bisa dikatakan tipis. Terus untuk jaringan kalian bisa lihat sendiri. Ini 4G, saya pakai kartu Indosat. Ini saya baru install sedikit aja aplikasi tambahan ya. Kalau posisi ROM-nya ini ROM Cina, tapi ya hampir sama aja dengan ROM global. Cuman untuk aplikasi keluarga Google di sini cuma ada Play Store seperti Gmail, YouTube itu harus install sendiri. Oke, kita cek di bagian pengaturan. Terus tentang telepon. Nah, ini dia Realme Q2 5G versi Android 10, prosesor Dimensity 800U. Oke, kita lihat di bagian pengaturan layar ya. Ini dia. Ada opsi 120 Hz.
atau 60 Hz. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama AIDA 64. Wow, cepet banget bukanya. Wow. Set. Sistem. Nah, di sini RAM 6 GB, LPDDR4X. Terus internal storage dari 128 GB yang bisa kita pakai sekitar 109 GB-an. Dan ini dia CPU-nya, MediaTek Dimensity 800U. Terdiri dari 2 core arsitektur, 6 kali ARM Cortex A55, clock speed-nya 2,0 GHz. Sedangkan untuk high performance Cortex A76 ini clock speed-nya 2,4 GHz. Fabrikasinya 7 nanometer. Bisa dipastikan ini lebih adem dan lebih hemat baterai dibanding seri MediaTek Helio G series yang cuma pakai 12 nanometer fabrikasi octa-core. Nah, prosesor ini juga digunakan di Redmi Note 9 5G. Terus ini dia resolusi layar 1080x2400 atau Full HD+. GPU Mali G57 MC3, refresh rate 120 Hz. Baterai berkapasitas gede 5000 mAh dan sudah mendukung fast charging 30 watt. Dan pasti kalian penasaran banget ya, kira-kira berapa skor Antutu yang dihasilkan oleh MediaTek Dimensity 800U. Ayo kita lihat. Dan di sini dapat skor yang tinggi ya untuk kelas mid-end 336 ribuan dengan rincian seperti ini. CPU 106 ribuan dan GPU ini lumayan tinggi juga di 90 ribuan. Skornya mirip-mirip dengan Redmi Note 9 5G yang sama-sama pakai MediaTek Dimensity 800U. Oke, terus kita cek untuk multi touch. Kalau udah 6 biasanya 10. Oke, di sini 10 titik sentuhan. Terus kalau kita lihat untuk kelengkapan sensor, yang pasti ini lengkap. Masa 3 jutaan nggak ada sensor seperti gyroscope? Nah, di sini ada, dan yang pasti ini gyroscope hardware. Dan kita lihat untuk skor 3D Mark. Kita lihat di Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1. Di sini overall skornya ada di 3000 lebih ya, dengan grafik skor di 3000 lebih. Wow, ini untuk kelas mid end udah termasuk tinggi ya, jauh lebih tinggi dibanding G90T. Untuk tabelnya kalian bisa lihat di layar. Terus kita coba untuk buka game PUBG Mobile. Ini untuk Genshin Impact belum saya download ya, karena datanya itu gede banget. Sesuai judul aja, unboxing plus plus. Dan oke, ini udah masuk ke dalam game PUBG. Kita lihat untuk settingan grafiknya. Secara default dapat seperti ini, grafik SD dengan frame rate tinggi. Kalau kita turunin ke seimbang atau halus, ini naik ke ultra. Kita atur sini aja ya. Nah, di skor segitu GPU 90 ribuan seharusnya ini lancar ya di settingan ini. Kenapa nggak sekalian dibuka di smooth extreme? Ya mungkin untuk menjaga kestabilan aja, bukan untuk pamer. Wow, bisa smooth extreme. Tapi dalam kenyataannya dibuat main itu ternyata FPS-nya suka naik turun. Makanya dibuat seperti ini biar lebih aman. Terus gyroscope-nya kita nyalakan. Oke, ini baru turun dari pesawat ya. Tadi settingannya ada di balance ultra. Dan di sini kita bisa melihat ya, kalau gyroscope-nya itu responsif banget, gak ada delay. Kalau dilihat dari grafik ini memang beda sih, meskipun sama-sama IPS ya. Tuh tampilan pohon-pohonnya itu beda banget sama yang ada di Helio G90T. Ini kelihatan lebih tajam. Ini coba bentar aja. Bukan review ya, ini cuma unboxing plus plus. Nah, seharusnya sih kalau settingan balance ultra di skor GPU 90 ribuan itu pasti lancar banget ya. Jelas beda pengalaman sama balance ultra yang ada di skor GPU 40 ribuan. Nah, untuk reviewnya kalian lihat aja nanti. Di sini ya saya lebih melihat ke itu settingan grafiknya dapat apa dan lihat gyroscope-nya. Nanti kita coba untuk unlock ke smooth extreme ya pakai GFX tool.
kita lihat fps-nya itu stabil apa enggak. Oke, kita tutup aja. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, ini kamera belakangnya 48 megapiksel, ini cuma 3 ya, nggak 4. Oke, untuk tampilannya seperti ini, sama dengan Realme lainnya. Ada mode malam, video. Kalau video untuk resolusi ini bisa sampai 4K ya, 4K. Kalau kita set ke 4K ini nggak bisa 60 fps. Kalau 1080p ini bisa 60 fps. Dan di sini juga ada AIS ya. Ini dia AIS. Ini untuk lensa ultrawide, juga bisa pakai AIS. Terus kalau kita coba jepret, kita jepret lagi pakai ini nih. Terus untuk kamera depan ini 16 megapiksel. Untuk hasilnya nanti kita ulas di video review aja. Potret selengkapnya. Oke, kita keluar. Realme Q2. Nanti pasti saya akan review ya HP ini, karena saya juga penasaran banget bagaimana performanya lebih detail dari MediaTek Dimensity 800U. Memang ya di Cina sana saya lihat-lihat di kelas mid-end itu rata-rata didominasi oleh MediaTek Dimensity series, seperti di Huawei, Honor, ZTE, Oppo, Vivo, dan Realme. Redmi juga ada. Sebenarnya pengen coba juga seri 5G kelas mid yang ada di Snapdragon seperti 750G, 690G. Tapi itu masih jarang banget yang pakai untuk saat ini. Kalaupun ada itu cuma sedikit dan harganya mahal. Dari dulu pengen banget coba Redmi 10X 5G yang pakai MediaTek Dimensity 820. Tapi itu carinya susah banget, saya cari di AliExpress itu nggak ada. Ada di Banggood tapi harganya mahal banget, beda sama yang diberitakan. Dan ketertarikan saya itu memang karena MediaTek Dimensity 820. Kalau saya lihat di YouTuber luar negeri itu hype-nya tinggi banget. Dan saya sangat berharap sih semoga Dimensity series ini cepat masuk ke Indonesia. Ya, meskipun untuk jaringan 5G itu masih belum bisa dipakai, tapi ada beberapa kelebihan lain yang waktu lalu saya pernah jelaskan di Realme V5. Itu diantaranya LTE CAT-nya itu sudah LTE CAT 18, beda sama MediaTek Helio G90, G90T itu masih pakai LTE CAT 12, yang pasti kecepatan internetnya itu lebih kenceng. Dan ini sudah 7 nanometer fabrikasi, yang pasti lebih adem dan hemat baterai. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.